ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengaji kita. Silakan yang ikro maju ke depan satu persatu. Ini titipan dari Allah yang harus benar-benar saya jaga, yang harus benar-benar saya bina, yang harus benar-benar dibimbing, tidak boleh saya sia-siakan, harus saya perlakukan dengan baik, harus saya berikan kasih sayang yang melimpah, karena mereka adalah malaikat-malaikat kecil. Okay, before we start to study, sebelum kita mulai belajar, I would like to thank you all because you can come here today, and I know it's not easy to be here, right? Honestly, saya ngeliat mereka, saya jealous, saya ngiri, karena mereka keren banget. Saya pengen seperti mereka. Saya nggak mau ketinggalan keren sama mereka. Ketika kita meninggal, kalian masuk surga berdua, saya ketinggalan. Ya bersyukur banget karena kalau nggak ada mereka kami susah untuk mendapatkan perekonomian dan mencari ilmu. Untuk mata pencaharian warga Kampung Salimah ini, pada umumnya memang kepala keluarganya kebanyakan adalah buruh tidak tetap. Kebanyakan memang mereka terjun di bagian bangunan yang kadang ada, kadang tidak ada. Itu tetapnya. Lalu di sini juga ada pula beberapa yang tidak bekerja. Ada yang bertani karena posisinya lahan juga terbatas, ya yang bertani juga masih belum memadai untuk keluarganya sendiri. Anak-anak, sehat? Kumaha dagangna? Kalau anak-anak literasinya harus lebih digiatkan lagi. Karena kan memang kesadaran dalam membaca itu butuh perjuangan. Untuk mendorong anak-anak cinta baca, cinta belajar itu sangat menantang sekali kalau di perkampungan-perkampungan. Nah, bagaimana caranya di sini? Ayah pun menyiasati supaya mereka mau semangat untuk literasi, semangat membaca, semangat belajar, melakukan hal-hal yang baru, berinovasi. Meskipun ya kami latar belakangnya hanya di perkampungan. Kita nyanyi yuk, hari-hari yuk, yang suka diajarin di Baitul Quro. Coba 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Concern saya adalah bagaimana merubah paradigma mereka, mindset anak-anak, bahwa kita juga harus maju. Dan saya akan menjadi jembatan itu untuk mereka. Alhamdulillah Abah, jadi budak teh lamun datang ka ditu teh iya refreshing cenah. Kan ayeuna mah emang belajar bahasa Inggris setiap jam 2. Alhamdulillah ngomongna ayeuna mah bahasa Inggris. Aja seberapa murid ayeuna? 132. Eta nu seueurna mah yatim emang. Yang paling penting untuk dibenahi adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Karena dengan diberdayakannya mereka untuk menjadi masyarakat yang produktif, ya itu tadi ekonomi pun di kampung ini bisa tumbuh dan tidak ada lagi mereka yang tertinggal, mereka yang kekurangan secara ekonomi, mereka yang tidak bisa sekolah ataupun yang kekurangan secara makanan seperti itu. Jadi awalnya saya adalah guru ngaji dan beberapa anak saya kebanyakan adalah anak yatim. Waktu itu ada beberapa anak kami yang tidak bisa masuk ngaji. Saya bertanya kenapa ABC ini tidak ada. Lalu jawaban dari teman-temannya yang lain adalah bahwa mereka sedang di rumah menangis. Saat itu
tidak bisa makan karena nggak ada nasi untuk dimakan. Saat itu saya langsung merasa bersalah sebagai orang terdekatnya. Minumannya 2 ya, Mak. Lalu tergeraklah saya untuk merangkul mereka dalam bentuk kegiatan donasi. Tapi yang donasi itu ya waktu itu saya sendiri. Saya waktu itu mungkin awal-awal tahun itu belum ada gerakan Jumat Barokah. Saya baru bisa memberikan sedikit yang saya punya, selain ilmu, juga saya berbagi berupa nasi dan juga sedikit ala kadarnya uang jajan gitu ya. Karena menurut saya ini sangat dosa sekali menurut saya kalau saya melihat hal tersebut, tapi saya belum bisa membantu mereka. Pada saat itu saya hanya baru bisa melaksanakan kegiatan berbagi seminggu sekali, itu pun dari hasil saya berjualan online dan sedikitnya dari gaji kami berdua, suami dan saya sendiri. Waktu itu baru bisa 15 anak. Dan kami memulai itu semua karena memang anak-anak ini sangat membutuhkan. Kami pun tahu kapasitas kami, penghasilan kami hanya seperti ini. Kelas 2 SMP, umur 15 tahun, tempat tinggal Kampung Salimah Blok M, Parung Panjang, Bogor. Saya punya adik 3, kakak 2, dan saya punya nenek. Ibu saya membantu-bantu di sawah. Dulu kesulitan saya sama keluarga itu sangat sulit tentang perekonomian. Ya dari beras, nggak ada beras, sama buat makan dan jajan. Sampai pada akhirnya Bu Ayah dan Pak Yayat membantu kami dengan perekonomian yang adanya. Penting banget pendidikan, karena pendidikan bisa menjalankan untuk kedepannya buat sukses. Kalau mau jadi orang sukses itu harus belajar dan bersekolah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Siap mengaji? Siap mengaji? Kita akan tepuk wudhu dulu ya. Tepuk wudhu masih tepuk wudhu. Anak-anak yang tergabung di sini adalah anak-anak yang latar belakangnya memang bagi saya cukup membuat saya merasa menyayangi, sayang ya. Bukan prihatin, iya, tapi saya sayang jadinya. Karena kondisi mereka luar biasa, memang orang tuanya kemana lagi. Ada di sini yang namanya keluarga Teh Asmaria. Anak yatimnya begitu banyak. Dari kecil-kecil kami bina sampai mereka sekarang ada yang sudah SMP gitu. Silakan yang ikro maju ke depan satu persatu, nanti Ibu absen. Yang lainnya silakan menghafalkan bagian-bagian yang mana yang belum kalian setorkan ke Ibu. Sekarang yang maju duluan adalah Memang terlalu berlebihan saya beri nama istana. Saya hanya berharap ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak agar tawa, ceria, mereka bangun di tempat ini meskipun orang tua mereka sudah tidak ada. Dan saya berharap mereka jangan bilang kehidupannya belum lengkap, karena ada saya dan suami yang siap jadi orang tua mereka, orang tua pengganti. Saya hanya ingin mereka mengatakan hidup mereka lengkap dengan mereka dirangkul di istana yatim piatu
Baitul Quro. Saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Keseharian saya cari nafkah, saya pegang papeda dan beberapa les bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga banyak yang gratis malah. Saya banyak pengalaman, saya kerja di beberapa perusahaan swasta yang bonafit, kemudian saya juga pernah jadi penerjemah. Jadi satu perusahaan saya, mereka bayarnya orang asing, saya jadi penerjemah udah pernah. Kemudian saya juga udah pernah beberapa kali ngajar di sekolah-sekolah swasta. Dan saya, I get bored with that. Saya bosan, saya jenuh. Kemudian ternyata salary, tahu sendiri kan, jadi guru honorer di Indonesia itu kan salary-nya sangat kecil. Jadi saya nggak cukup buat survive keluarga saya, sementara saya udah punya anak 2. Makanya saya ganti profesi, ya sudahlah saya dagang papeda. Kemudian karena saya basicnya ya memang saya pendidik, saya melihat di lingkungan saya, mereka kesadaran akan pentingnya pendidikan itu belum ada. Saya buka juga les bahasa Inggris. Gitu. Alhamdulillah, yang masuk banyak, yang bayar sedikit. Gitu. Akhirnya ya udahlah, saya gratisin aja. Itu sih awalnya. Intinya sih saya sudah bosan dengan kegiatan activity yang formal. Saya senang yang saya bisa communicate with other people, saya bisa ngobrol, saya bisa jalan kemana aja, saya nggak tertekan, nggak terikat waktu. Itu sih sebenarnya. Mister, gimana perkembangan anak-anak belajar bahasa Inggris? Anak-anaknya keren. Mereka, saya juga nggak nyangka mereka cepet banget ya. Iya. Terus terang dari berbagai tempat yang saya ngajar, Baitul Quro ini satu-satunya yang memang saya lihat perkembangannya cepat gitu. Cepet ya, Karena anak-anak. mungkin ya dari kitanya tulus ya, mungkin dari ibu bapak juga udah ngasuh anak-anaknya dengan baik. Next program saya kalau bisa nanti kita mau bikin kayak hari bahasa gitu. Wah, iya. Jadi mereka dialognya Benar-benar pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris benar, saya juga setuju iya, termasuk. Iya, kita. termasuk kita betul. Nanti ada rencana mereka beli papeda pun pakai bahasa Inggris. Oke, benar. Awalnya saya lihat Istana Yatim Baitul Quro ini mereka kok keren gitu ya. Ada 2 orang guru honorer juga kayak saya dulu. Tapi mereka mampu mengurusi anak yatim dengan segitu banyak dan segitu ribetnya. Dan mereka berhasil. Nah, kemudian saya pun sama, saya punya satu keinginan untuk menciptakan generasi yang memang secara ilmu pengetahuan hebat gitu. Khususnya di bidang saya, bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya ketemu mereka, saya sih yang menawarkan diri. Saya menawarkan diri kepada mereka welcome, dan ternyata orangnya hangat, penyayang, dan oke lah saya ikut. Oke, before we start to study, sebelum kita mulai belajar, I would like to thank you all because you can come here today. Yang pertama itu seru banget, mereka nggak tahu, saya datang pertama bawa motor, bawa gerobak. Dan Bu Aya juga nggak memperkenalkan saya bahwa saya guru bahasa Inggris di sini nanti. Dan itu seru. Mereka kaget, mereka beli papeda, bahasa Mamang itu kan biasa untuk pedagang kita kecil gitu kan. Tapi ketika saya selesai waktunya belajar bahasa Inggris, saya naik ke atas tempat belajar itu, mereka langsung matanya tuh aneh gitu. Itu seru. Itu pengalaman yang keren banget dan itu saya nggak bakalan lupa. Itu sih yang paling keren. Indonesia is big and beautiful country. Indonesia has thousands of islands. Alhamdulillah Mr. Boni itu pertama kali datang ke sini ya mengatakan berdonasi dengan finansial mungkin belum mampu Bu Aya, tapi saya punya kemampuan bahasa Inggris yang bisa saya tularkan kepada anak-anak, yang bisa saya ajarkan kepada anak-anak walaupun sedikit. Oke, semuanya keren. Nah, saya di sana merasa sangat terharu karena ada. Karena sulit mencari orang-orang yang tiba-tiba datang ingin
ingin juga memberikan perhatian kepada anak-anak itu sangat sulit sekali dicari, apalagi mereka itu sangat konsisten. Bener apa salah? Teman-teman yang mengajar di sini, mereka tanpa dibayar dan mereka komitmen dengan waktu mereka sendiri untuk mengajarkan anak-anak. Kan bahasa Inggris itu pelajaran yang luar biasa. Kalau misalkan dimaterialkan itu Tapi jangan mahal juga mungkin ya. Dan Mr. Boni ini bisa memberikan pelajaran itu kepada anak-anak dan anak-anak pun happy sekali. Bacanya apa, Nak? Country. Keren. Bener apa salah? Benar. Oke, jadi semuanya 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Indonesia is big and beautiful country. Keren. I'm so proud of them. They can speak English fluently, just like I hope. Saya bangga banget sama mereka. Mereka udah mulai, "Hi, Mister." Saya nanya, "What's your name?" Oh, udah keren banget. Dan itu tanpa terasa sedikit air mata saya menetes, tanda saya bahagia bahwa I made it. Saya berhasil gitu. Tapi ini cuma step pertama. Mudah-mudahan mimpi saya, mereka adalah cikal bakal kampung Inggris, the next kampung Inggris di Kecamatan Parung Panjang, khususnya Kabupaten Bogor secara luas, dan anak yatim secara umumnya. Dan saya yakin mereka bisa. Mindset atau blok mental yang mengatakan bahasa itu sulit, itu salah besar. Dan saya sudah buktikan ke anak-anak yatim di sini yang notabene memang di kampung, pojok banget, mungkin di Google Map juga ada atau nggak ada gitu kan. Tapi mereka mampu, makanya saya selalu bilang, pertama saya kalau ngajarin ke anak-anak itu, kita satuin persepsi bahwa English is easy. Bahasa Inggris itu gampang, mudah. Dan saya punya prinsip satu, impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau, pasti bisa. Dan saya yakin semua orang bisa dengan latar belakang apapun. Yang penting punya mau, punya niat, dan mau belajar. Itu aja cukup. Berapa liter, Bi? Ya supaya ulah buluan mungkin kudu lebih garing ya. Iya nah, kudu moena kudu lebih ukuran iya nah. Terus orang kudu siap oge. Lamun aya nu mesen siap, lamun aya pesanan lo seueur. Awal mulanya saya mengamati beberapa ibunda anak-anak yang memang mata pencahariannya dari anyaman bambu, yang dimana memang secara upah mereka masih minim sekali, sangat minim, dengan proses yang begitu panjang, dengan proses yang begitu tidak mudah untuk menghasilkan suatu produk. Saya amati terus, ya hanya cukup buat makan. Dan saya inisiatif, saya bawa produk mereka ke dunia online gitu. Dan alhamdulillah peminatnya juga lumayan banyak. Sekarang ini bisa dikatakan beberapa rumah-rumah makan itu tertarik dengan produk ibunda-ibunda anak-anak ini. Cara membangun semangat mereka untuk tetap berlangsung ya dengan cara terus didampingi. Saya juga tidak menjauh dari mereka, terus diajak ngobrol, dan anak-anak pun terus saya dampingi agar memang, karena semangat seseorang itu kan naik turun, jadi memang perlu reward juga, kadang memberi reward gitu kepada bunda-bunda, kepada anak-anak, itu perlu agar mereka tetap optimis ke depannya, karena dengan adanya pesanan juga itu bikin semangat mereka. Mak, kernaon? Kumaha dagangna? Laris. Laris belajar dagangna. Sampai mata saya terpejam dipanggil Allah, saya akan terus konsisten dengan Baitul Qura. Ketika ada satu komentar yang masih terus ada, saya lelah di situ. Kenapa ya? Kadang berbuat baik juga, tetap aja dikomentari miring gitu. Tetap aja ada yang nggak suka. Saya mau nyerah, udahlah saya capek gitu. Tapi kembali lagi, saya ingat anak-anak. Saya ingat mata anak-anak.
Saya ingat tawa anak-anak. Saya ingat ada anak-anak yang mungkin sangat terbantu dengan adanya Baitul Quro. Kalau ini berhenti, kalau ini selesai, selesai semua. Selesai semua. Bagaimana nanti dengan mereka yang motivasinya sudah terbangun di sini? Saya juga titik lelah itu saya salahkan. Saya tepis kembali dan saya semangat lagi. Ya bagus banget karena gak semua orang peduli dengan keadaan kita. Dan ada Bu Ayah dan Pak Yayat yang sudah menolong kami dan mengajari kami untuk saling berbagi. Mereka langka dan bisa jadi inspirasi buat semua orang. Dan kebetulan prinsipnya mungkin hampir sama dengan saya, bahwa ketika kita bantu orang lain, sebenarnya kita bantu kita sendiri. Ya, saya ingin menjadi orang sukses agar bisa menolong orang lain yang sangat membutuhkan. Dan saya berterima kasih kepada Pak Yayat dan Bu Ayah karena kalau tidak ada mereka sangat sulit untuk perekonomian keluarga masing-masing. I am proud to be Indonesian. Saya harap mereka akan berkemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Mereka akan jadi orang-orang yang hebat. Sekarang mereka jadi penerima, saya harap mereka nanti jadi pemberi. Mereka adalah generasi emas, harapan bangsa. Mereka punya kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Mereka punya asa, semoga dengan adanya Baitul Quro, harapannya mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Bisa menjadi orang-orang yang mandiri, berdikari, tangguh, dan juga menjadi orang-orang luar biasa ke depannya. Menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang dicintai banyak orang. Mungkin bisa melebihi kami, saya dan suami.